karena di sini di Cilacap ini adalah salah satu owner peternak yang saya berani ngomong terbesar dan terbaik koleksinya. Kandangnya muternya dari ujung sana sampai muter sampai ujung di belakang kamera. Oke, selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Kali Gising Kambing, Kali Gising TV. Hari ini kita akan mengeksklusifkan karena kondisi malam pun seperti apapun hujan deras, kita terpaksa harus mampir juga. Karena di sini di Cilacap ini adalah salah satu owner peternak yang saya berani ngomong terbesar dan terbaik koleksinya. Siapa pemiliknya tentunya nanti kita akan lihat. Kandangnya muternya dari ujung sana sampai muter sampai ujung di belakang kamera. Nah, tapi untuk malam ini tentunya kita tidak bisa nge-vlog seluruh isi kandang karena saya yakin 1,5 jam bakalan rampung. Karena kambingnya ini juga memang kualitasnya mantap-mantap dan ini juga tergolong pemain lama juga. Nanti alamat Cilacapnya di mana tepatnya nanti kita akan tanya dan berkenalan sama ownernya. Mari kita menuju kandang sebelahnya sini ya. Beliaulah pemilik Pak Yohanes Sugiyatno. Iya Pak ya? Ya betul. Pak Yohanes Sugiyatno yang memang dulu kita juga pernah sering jumpa saat itu di lomba pada tahun 2000-an sekian ya. Karena tergolong pemain lama 2013 ya. Dan koleksinya itu bertahan sampai hari ini, bahkan kambing kualitasnya memang tidak bisa diragukan lagi. Dan memang telinganya seperti ini, klumer-klumer ya Pak, pasungnya juga seperti ini. Ini enaknya kita dari yang mana ya Pak? Ini oke banget Pak. Jadi kambingnya terlalu banyak. Saya pun bingung harus mencari sendiri. Ini mulai dari sana Pak. Kita melihat kok materi dari induk-induknya, tapi nanti kita akan mencoba 2 vlog. Yang 1 vlog nanti kita akan mencoba ngojaki jantane. Jantane telingane koyo rel sepur pokoknya gitu. Kita kembali melihat salah satunya dari yang nginceng si api karena lho Pak. Ini ya ini dulu Pak. Ini kita dekati. Jadi di sebelah kita ini, di sebelah saya ini ada materi induk super. Induknya kategori motif lama. Kalau kita mendekat ke dalam, kelihatan lagi kamera lagi. Oke, aman.
telinganya lipatannya sungguh sangat simetris, pasung, blower, dagu tebal dan telinganya lebar serta panjang dan tidak berbonggol. Pak Suki ini dulu ki anak, kan apa beli ini Pak ini? Anakan sendiri ya, betul. Dengan materi-materi seperti Galuh, Kinanti, segala macam itu yang jelas. Ini anaknya Wulan. Anaknya Wulan. Iya, sama Megalodon. Oh, pantesan. Jadi anaknya Wulan sama Megalodon menghasilkan memang kualitas yang luar biasa. Ini sudah beranak berapa kali Pak ini? Kalau nggak salah 3 Pak ya. 3. Susunya masih produktif juga ya? Masih. Anaknya Wulan sama Megalodon, jadi memang kambing terah yang waktu itu pada tahun 2000-an sekian ya. Karena Pak Suki ini dulu saya sempat gede-gede. Nek tuku wedhus biar ini enggak tak kerukur, jadi 30 juta sikat ya Pak. Ya. 50 juta. Wulan 30 juta, Megalodon kalau nggak salah dari Pak Nugroho 35 juta. 2013 atau 2013. Padahal 2013 itu 30 jutaan itu kambing juara ya Pak. Amin. Ya sudah agak tinggi lah. Agak tinggi. Kalau sekarang kami murah. Kalau 2013 untuk harga 35 juta juga termasuk agak mewah. Berarti untuk yang sekelas anak Megalodon ini Pak, kalau ini layak sekali ketika ini dihargai harga kisaran 30-an dengan materi bagus. Itu ketika nanti enek konco-konco sih sana. Jadi gini seperti ini teman-teman. Di wilayah area Cilacap, khususnya di Cilacap ini sentra, menurut saya loh, ini sentra terbesar dan koleksi teristimewa, terbagus dan terbanyak untuk kambing peranakan Jawa Kalih Bising. Beliau spesialisnya karena sudah berpengalaman lama tentunya, terus yo koleksinya memang tidak meragukan. Ini sebelahnya anak keranda yang putih Pak ini. Ini anaknya Galuh. Ini anaknya Galuh. Ya, saya tadi sempat lirik-lirik masalahnya pangsungannya juga apik, telinganya juga. Dari Pak Sukis dulu Galuh. Dulu dari Pak Sukis Swanto aja sih Pak. Sukis Swanto kali ke sini. Ini anak Galuh teman-teman. Dan secara parameter memang pasungnya luar-luar ya Pak ya. Nah, seperti ini. Bodinya posturnya juga sebrot-sebrot loh Pak. Tergolong indukan gede-gede. Ini laktasi berapa Pak ini? Laktasi 2. Laktasi 2. Laktasi 2. Dengan kondisi kambing yang saat ini harganya seperti ini Pak. Ini misal di mahar berapa ini kira-kira? Untuk itu harga sekarang saya kurang ikuti. Tapi masih mengikuti trennya loh Pak. Tren kualitasnya masih sangat berkualitas. Misal yang kualitas seperti ini harus dihargai Pak. Sementara kelihatannya tidak juga. Sementara belum dihargai. Kita menuju lagi. Ada kepala merah juga yang telinganya saya nggak bisa nyacap. Kepala merah ini telinganya keren. Plek ini dia anaknya begitu mana dilep apa piye nih Pak ya? Kok bisa ngemplek-nemplek ya? Apa sih? Saya orang ngerti remote ini Mas. Kepala merah dengan ini paling usia juga paling sekitar berapa Pak ini ya? Ini kelihatannya kalau nggak salah 9. 9 ya? 9 atau 10 lah. Kita bisa lihat parameternya teman-teman. Nah, telinganya seperti ini. Disinilah gudangnya kambing kualitas untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap. Karena beliaunya ini sangat istimewa, masih mau bertahan untuk mempertahankan kualitas kambing yang tentunya sangat langka untuk sekali Pak. Dengan ketika saya mendapat juga pesanan kambing yang telinganya itu mepet-mepet seperti itu, kudu rapi-rapi simetris, panjang, ini anak kene gula arep ngendi. Jadi teman-teman pemirsa semua tentunya nanti bisa juga Pak berkenan atau tidak nanti ketika nomor handphone kita sertakan di video? Monggo, boleh sekali. Boleh ya. Jadi ketika nomor handphone kita sertakan tentunya nanti ada mungkin lah banyak teman-teman yang ingin tahu atau ingin beli koleksi ini Pak. Ya, kan? Boleh. Bisa juga. Rata-rata teman-teman koleksi kambingnya itu telinganya memang dari pojok sana ujung sampai pojok ini seperti ini. Jadi kemantul. Dan istimewa nanti kita satu vlog lagi itu ada berapa jantan Pak ini? Ada 4. Cuma yang satu calon pejantan. Oh yang satu calon. Yang produktif berarti 3. 3. Ya. Wes pokoknya lah ndelok sing materi pejantannya Pak Yohanes Sukianto yang 3 ini nggak bisa dicatat kupingnya. Oh ini istimewa. Itu randa dhewe Pak ini. Yang 2 anak sendiri ya? Iya, yang 2 anak sendiri. Yang satu itu dulu satu kata tambah. Tukar tambah? Iya, yang ya? katanya sih anaknya cucu saunggali katanya. Kalau dilihat dari parameternya kelihatannya ya mungkin
Kan, tapi ya kurang bulu. iya Kurang diguyur. Oke. Tapi kalau kita melihat dari sisi pasung dan telinganya kayaknya mendekati juga ya Pak? Iya. Atau mungkin dulu babonnya kurang bulu atau gimana? Iya mungkin juga bisa. Tapi kalau dilihat dari galaknya itu galak sekali. Oh itu galak? Oh yang Jelas ya? saya dengar Sapungan itu kan juga galak. Iya. Kalau dilihat dari galaknya ada kemungkinan. Tapi kalau motif telinganya Pak, saya pikir tadi melihat persis kayak sembara. Oh. Jadi model tebelnya, panjangnya, lipatannya itu kayak sembara. Ya mudah-mudahan aja nanti kalau memang itu, ya karena kita untuk cari genetika kan kadang iso lali tuh Pak itu. Iya. Jadi ya kayaknya mau betul juga. Nah ini di depan kita ini langsung ayu Pak ini. Iki oleh lagi nanti nek diboyong Pak ini. Nah cekel ayo. Ini posturnya panjang, nggak umum ini. Ekornya juga. Iki anak yang mana Pak ini? Ini sebentar. Oh ini anaknya sana yang ini. Ya. Ada induknya di sana. Oh di dekat Iya. jantan. Di dekat jantan. Yang Itu lahir dua kemarin, betina semua. betina semua. Iya. Wah jangan materinya koyok ini koyok. Ini juga lanang ini Pak. Iya, Ya? lah. Kita tanya sebentar coba. Ini waktu ini jam berapa ini Pak ya? Ini sekitar jam 8. 8 kurang 10. 8 kurang 10 tapi aktivitas cempe, kambing dan masih ada di sekitaran kandang. Nah ini nanti dari kandang yang sekian gedenya, dari sekian banyaknya koleksi, tips perawatannya untuk keberhasilan Pak Yohanes Sugiarto dalam berternak tentunya kita harus tahu Pak. Jadi kan harus mau nggak mau harus ikhlas berbagi dengan teman-teman. Nah, tapi kan ibu saya masih jauh dengan sebenarnya. Iya, saya hanya sering tanya sama teman kadang ada senior, saya sering telepon atau saya sering tanya gimana perawatannya. Nah itu yang saya cocokkan dengan kandang-kandang. Jadi kunci sebuah keberhasilan dalam berternak itu adalah seperti ini betul-betul. Jadi kita bisa lihat ini cempe semua loh. Cempe semua ini kelihatan kalau kita cempe ini bagus atau tidak, gemuk atau tidak, proporsional atau tidak, kita sudah bisa melihat semua tentunya Pak. Proporsional bentuk tubuhnya ini kan, Iya. ini kan cempe terawat semua Pak. Iya. Ini cempe terawat semua dan tips dan triknya, cara Pak Yohanes Sugiarto memberikan referensi ke anak kandangnya ngerawat ini jam-jamnya kepiye Pak? Ini pakannya apa aja seperti itu kira-kira? Kalau saya ngasih apa ya ke anak kandang itu ngasih susu harus tepat waktu. Tidak boleh geser. Tidak boleh geser-geser. Oke. Ngasih makan juga tepat waktu. Harus tepat waktu juga. Hijauan harus ada. Hijauan harus Iya. selalu ada. Berarti hijauan berapa kali sehari Pak? 2 kali sehari. Iya, 2 kali. Comboran Omboran 2 kali. 2 kali pagi Iya. dan sore juga. Pagi dan malam. Oh pagi dan malam. Jam-jam 8 sini. Jam iya biasanya jam 7 jam 8. Oke, kita lihat teman-teman dan ini masih memang posisi ngombor dan ini dibebas liarkan kalau ini sampai saangkong ini sampai kenyang dari Pak ini ya. Iya. Comboran ini ampas tahu sama apa Pak ini Pak? Ampas tahu sama rendeng sama kadang-kadang kalau pas ada ya polar. Oh, campur blend. Iya seperti Ini itu. rendeng kangkung atau rendeng yang biasa Rendeng kacang? dari kacang hijau kedelai apa ya itu ya? Oh, itu dicoper. Ya, Direbuskan. kita beli sudah kering. Oh, beli sudah kering, Iya. tinggal nyampurnya aja ya? Enggak nyampurkan. Berarti ini yang komboran ini macamnya cuma 2 tok berarti. Ampas tahu sama rendeng. Kadang-kadang sering kulit kacang hijau. Oh, kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Ya ampun. Itu soalnya kita kan punya tetangga bikini toge. Nah, itu kulitnya dijual ke saya hampir 2 hari sekali. Nah, kita samakan. Ada juga yang perlu kita pelajari tentunya teman-teman harus tahu ini di belakang kita ini di depan kita ini ada semacam ini dan Pak Yohanes Sugiarto menggunakan. Iya. Nah, mineral mix apa mineral block? Mineral block. Mineral Kalau setahunya ini mineral block. Mineral block ini setiap kambing itu ketika dalam sebuah perkandangan ataupun di kandang otomatis dia butuh ini tidak bisa mencari ya Pak. Iya. Dan artinya kita harus menyiapkan memang. Iya. Dan ini yutelannya di pangan tenan loh Pak, dilatih ya ini. Iya, Ya? dijilati. Tapi kalau di alam bebas ada ya yang dia makan. Ya mungkin kayak bata kering atau Iya. dia tanah dia dapat mineralnya dari situ. Betul. Tapi karena ini kita menggunakan konsep kandang yang permanen, Iya. kambing tidak boleh kemana-mana, artinya kebutuhan disiapkan. Ini kambing jenengan dikasih minum nggak Pak ini? Kasih. Kasih. Di belakang. Oh di belakang sana ada minum. Itu kotak itu. Dan itu ready terus ya? Ready terus. Setiap hari harus diisi ya? Iya, setiap hari. Oke. Pagi sore. Pagi sore jadi ganti. Ganti. Kunci kesuksesan dari beternak Pak Yohanes Sugiarto tentunya patut kita contoh karena ini tidak tanggung-tanggung,
beliau waktu itu berspekulasi duit orang sedikit, duit oke banget ya Pak. Karena di era waktu itu aku atau itu 10 juta loh Pak waktu itu. Jadi kan udah beli 30 juta, 35 juta, 40 juta sampai saya kemut-kemut lagi mikir ini kayak piye ternyata. Pernah saya beli Jalu sama Haji Anis. Itu kalau nggak salah sampai sini 52 atau 53 juta. Waktu itu Pak Waktu ya. itu. Dan ternyata progres dan berhasil dan anak-anak Iya, ya. ini salah satu ya cucu-cucu yang Khususnya untuk ini juga referensi untuk teman-teman yang baru memulai. Artinya kita bisa mencontoh Pak Yohanes Sukiarto ini bahwa ketika kita mau mencoba ojo tanggung-tanggung ya Pak. Dalam perawatan tentunya harus maksimal, dalam pemilihan bibit juga tentunya harus tepat. Dan dibuktikan malam ini keberhasilan Pak Yohanes Sukiarto, kita bisa melihat koleksinya. Nek di syuting Soko Kadang Roro muter dan ini masih ada juga di sebelah sana. Di dekat kandang-kandang jantan juga ada materi babon-babon seperti ini. Ini total populasi untuk sampai hari ini berapa ekor Pak ini? kelihatannya mungkin 90-an. Sudah 90. Berarti kalau ada pengurangan kemarin pandemi. Iya, waktu saya maksimal mungkin 145. 145. Iya, waktu saya masih punya 2 kandang, dan tengah ini masih kandang 145. Bisa Tapi kata dibayangkan. kadang-kadang hijauannya susah, sempat saya kurangi. Trouble di musim penghijau, musim kemarau Musim Pak, kemarau sering biasanya jadi trouble ya? untuk hijauannya. Terus antisipasi Pak Yohanes seperti apa? Fermentasi silase atau beliran yang Tapi yang jelas komboran tetap harus jalan. tetap penggunaan salah. Artinya nutrisi pelengkapnya harus ada, baru didominasi corok tambahannya pakai silase. Iya, ya. aman. Kalau silase aman. Soalnya kita silase sama fermentasi nggak pernah telat. Oh, Iya, kita punya 100 drum. 100 drum untuk stok pakannya. Untuk stok pakan. Luar biasa. Pak, kalau untuk cempeng rawat, itu kan tadi saya sempat tadi ada demonya, nanti kalau mungkin di video kita sempat masih usia segini itu kan usia sekitar 5 bulan Pak. Iya. Masih disusu itu dikasih susu apa Pak ini? Ini masih susu kambing. Masih susu Masih kambing. Tapi kalau yang sudah di atasnya ini, ya kira-kira 6 bulan, 8 bulan, kadang-kadang kita sampai 2 tahun masih disusu. Aduh. Iya, tapi kita susu apa formula. Susu formula ya? Iya. Kalau susu kambing mendem loh Pak. Oh iya. Dari sisi Iya, harganya iya. kan kalau di sini 30.000 Pak ya? Iya, tapi kita kan nggak pernah beli. Nggak pernah Mau sendiri. Iya. Karena pinter sendiri Pak Yohanes Sukiarto itu mempersiapkan teknis dari breedingnya, punya harapan untuk cempe bagus. Ketika kualitas bagus, kambing susonnya juga tidak sedikit, kambing susonnya Iya. juga banyak karena untuk backup ya Pak ya. Iya. Oke. Sebenarnya ini tidak sederhana, tapi kita sangat diuntungkan malam ini dan mudah-mudahan ini juga manfaat tentunya untuk teman-teman. Malam ini Pak Yohanes Sukiarto mau dan berkenan berbagi ke kita semua. Beliaulah pemain kambing seni yang sejati, tidak mundur, tidak pantang menyerah meskipun teman-temannya Bapak pada menyerah ya. Banyak sekali. Terutama wilayah Cilacap ya. Oh lihat aja ya. Banyak yang mundurkan diri, pensiun dini. Iya, paling nggak mungkin mengecilkan populasi. Oh iya. Dan ini masih bertahan, patut kita jadikan referensi teman-teman, dan tentunya ke depan ini masih progres dan masih semangat ya Pak. Oh, semangat sekali. Semangat sekali, luar biasa. Oke Pak, vlog yang satu, yang pertama kita seperti itu. Lanjut nanti kita vlog yang kedua, saya penasaran sekali dengan jalan-jalan lanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa juga selalu dukung channel kami Gilengsing TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share banyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman penggerak Indonesia. Selamat malam dan matur nuwun.